Selagi kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, jangan pernah takut dan jangan pernah gentar, sebab janji Allah selalu menyertai, ya dan amin. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari depan. Jangan buru-buru kecewa dengan waktu Tuhan, sebab hari depan sungguh ada dan harapan tidak pernah sirna. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saat kamu telah tiba, kamu akan mengerti dan memahami bahwa apa yang kamu alami di hari-hari ini adalah bagian dari perjalanan yang sudah Tuhan siapkan untuk memberikan yang terbaik menurut versi Tuhan untuk kamu. Jika doa-doamu belum dijawab, bertekunlah dalam doa dan bersabarlah dalam pengharapan, sebab ketekunan menjadikan tahan uji. Tuhan tidak pergi kemana-mana. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tidak ada kegagalan yang instan. Semua kegagalan itu sudah dipersiapkan oleh keputusan-keputusan yang salah. Ibarat roller coaster, ketika berada di puncak, kita mengerti bahwa sebentar lagi akan meluncur ke bawah. Jangan takut, Tuhan memegang langkahmu. Tangan Tuhan tak pernah kurang panjang. El Shaddai, El Rohi. Jika pilihanmu sudah kamu jalani, jangan merasa berkorban. Nanti kamu akan kecewa. Kebaikan itu menginspirasi. Pohon seringkali dikenal dari buahnya. What you do in life will attract people to know what you believe. Tanda kebaikan Tuhan di dalam hidup kita adalah kasih. Mengasihi itu sulit, apalagi mengasihi orang yang menyebalkan. Tapi bagaimana kita dapat mengaku mengasihi yang tak terlihat jika yang terlihat saja sulit? Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Pasrah tidak sama dengan berserah. Pasrah itu menandakan kita sudah menyerah, sedangkan berserah ada pengharapan. Pernah mencoba berbagai cara, namun masih gagal. Ingat, jangan buru-buru kecewa dengan waktunya Tuhan. Tuhan sudah memegang kendali ketika kita mau melepas kendali. Dia nakoda terbaik. Orang jujur dikenan Allah. You will win with square and fair. Jam kehidupan hanya diputar sekali. Kehidupan sekuler dan rohani memang sulit untuk dibedakan. Tidak semua orang mau menjadi berbeda dengan kejujuran. Orang jujur memiliki value di mata Tuhan. Ia tulus seperti merpati, tetapi juga cerdik seperti ular. Ia tidak memiliki motivasi yang salah. Jika prioritasmu sudah benar, berkat akan mengalir. Slow down the crave. Rasa cukup atau autarkia membawa pemahaman tentang prioritas. Uang dapat menjadi berkat atau tidak tergantung sikap hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Belajar setia dengan 5 roti dan 2 ikan. Jehovah Jireh. Menangislah untuk kehendak Allah dengan ketaatan. Sometimes you pray for something, but you get another things. Kita tidak pernah mengerti jika kita tidak menyelesaikan. Tuhan mencari kita setiap hari. Hati Tuhan itu mudah tergugah atau masyigol. Dia mengerti dan memahami bahasa air mata. Crying for purpose. Cucurkanlah air mata sambil berjalan maju dalam rencana Allah. Menjadi teladan dari kebaikan. Your life is your worship. Your work is your ministry. Perbuatan baik tidak ada batasnya. Dengan melupakan kebaikan yang pernah ditabur, membawa pemahaman untuk menjadi tulus tanpa agenda. Pujian manusia tidak ada artinya. Promosi dari Allah selalu ada. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan dan kehormatan. Sikap kerendahan hati mencuri hati Tuhan. Siapa meninggikan diri akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Wanita bijaksana selalu memulai dengan menyadari apa kehendak Bapaknya. Keberanian karakter berakar pada panggilan Tuhan.
Lebih dari sekedar kecantikan, wanita takut akan Tuhan mendapat manfaat tak terhingga, sehingga membuat ia mampu berdiri di tengah badai. Tidak perlu mengerti segala perkara untuk membuat setia. Tidak perlu tahu segala hal untuk bisa taat. Hati bisa menimbang. Hidup adalah perjalanan. Panggilan Tuhan itu tidak tiba-tiba. Ada perjalanan dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Gilgal, Betel, Yeriko, Yordan. Memulai dengan Roh Kudus jangan berakhir dengan kedagingan. Roh Kudus mengikis kedagingan. Berjalan untuk promosi, bukan demosi. God is the author of our faith. God is great finisher. Be strong all the way. The nature of problem is always come suddenly. When it's come, it's come. Hidup manusia dengan penderitaan dan pencobaan tidak bisa dipisahkan. Jangan nikmati masalahnya, tetapi nikmati proses bersama Tuhan selama masalah itu ada. When you fall into trial and temptation, be ready. Lengkapi mental dengan memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Kristus. Hidup bersama Tuhan itu harus konstan. Iman timbul dari pendengaran. Jadilah pengeras janji-janjinya. Tangannya terbuka, menunggulah. Tanda kesehatan iman seseorang seringkali terlihat dari mulutnya. Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengakui iman di mulut kita. Jadilah penyambung lidah Allah. Lebih berkuasa jika pengakuan dilanjutkan dan dikonfirmasi dengan perbuatan yang sepadan. Tuhan yang tahu, hanya perlu beriman. Jangan merubah pengakuan jika belum menerima sesuatu. Firman yang jatuh tidak akan kembali sia-sia. Tuhan, Engkau sungguh manis. There is no one beautiful like you. Aku adalah hamba Tuhan dengan pilihan, Daulos. Iman menuntun kita kepada hikmat. Tujuan dari Tuhan tidak bergantung pada mereka yang meninggalkan kita. Jangan meninggalkan kasih mula-mula. You cannot win in this life if you don't have servant heart. Akuilah firman setiap saat, renungkanlah, maka beruntunglah perjalananmu. Ibarat bernyanyi, terkadang do tertinggi kita adalah do terendah orang lain. Orang lainlah yang akan melanjutkan legasi kita. Tuhan adalah tujuan terakhir. Berfokuslah pada tujuan. Roh Naubat itu sudah ada. Berjaga-jagalah dengan waktu. God angels know God servant. Siapa bergaul karib dengan Tuhan, sorga menginginkan kehadirannya. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan rangkuman Rema Harian bulan Mei tahun 2021. Semoga Tuhan memberkati kita semua.